Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Lini ponsel terbaru Apple, iPhone 15 series segera hadir ke Indonesia. iBox dan Digimap sudah mengumumkan pre-order bakal dibuka pada 20 Oktober 2023. iPhone 15 kemudian akan tersedia untuk dibeli langsung mulai 27 Oktober. Seperti pada generasi sebelumnya, keempat model iPhone 15 akan hadir resmi di Indonesia, itu termasuk iPhone 15 reguler, 15 Plus, serta iPhone 15 Pro dan Pro Max. Apple sendiri sudah mengumumkan iPhone 15 sejak 12 September 2023. Ponsel Apple tahun ini membawa cukup banyak perubahan. Desain Notch Dynamic Island yang kini hadir untuk keempat model iPhone, port Lightning yang sekarang juga sudah diganti dengan USB-C. iPhone 15 dan iPhone 15 Plus pakai SoC A16 Bionic yang merupakan chipset yang dipakai di iPhone 14 Pro tahun lalu. Sementara iPhone 15 dan Pro Max dilengkapi A17 Pro terbaru fabrikasi 3 nanometer. Kedua model Pro itu juga memperkenalkan action button dan sudah memakai frame berbahan titanium. Sektor kamera pun turut ditingkatkan. Siapa aja nih yang sudah nungguin iPhone 15 di Indonesia? Nah, buat kalian yang penasaran sama harga iPhone 15 di Indonesia, ponsel terbaru Apple itu dibanderol termurah 16,499 juta rupiah hingga yang termahal 33,999 juta rupiah. iPhone 15 reguler dan iPhone 15 Plus bakal dijual dengan balutan warna pink, yellow, green, blue, dan black. Sementara itu kapasitas penyimpanan yang disediakan ada 128GB, 256GB, dan 512GB. Untuk iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max punya varian warna natural titanium, blue titanium, white titanium, dan black titanium. Tersedia kapasitas penyimpanan 128GB, 256GB, 512GB, dan 1TB. Namun model Pro Max tahun ini sudah tidak lagi menyediakan opsi 128GB. Ini dia daftar lengkap harga iPhone 15. Bila dibandingkan iPhone 14, harga resmi iPhone 15 tahun ini terlihat naik Rp500.000, sementara iPhone 15 Pro dan Pro Max lebih mahal Rp1 juta. Hanya iPhone 15 Pro Max 256GB yang tidak mengalami kenaikan. Gimana? Udah pada siap rogoh kocek untuk menimang iPhone 15 terbaru? Google baru aja gelar event hardware terbaru mereka buat mengumumkan ponsel Pixel 8 series dan smartwatch Pixel Watch 2. Pixel 8 series sendiri terdiri dari versi regular dan Pro. Dari segi tampilan, Pixel 8 versi regular masih punya desain yang sama kayak generasi sebelumnya, cuman sudutnya yang agak membulat. Ponsel ini juga tetap mengusung modul kamera melintang horizontal dengan bingkai hitam yang bentuknya pil. Di bagian depan menampilkan layar 6,2 inci dengan panel OLED resolusi FHD+ dan refresh rate 120Hz serta pancol kamera selfie. Di bagian dalamnya, Pixel 8 memakai chipset Tensor G3 yang dikembangkan sama Google bareng Samsung dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Untuk OS-nya, Pixel 8 berjalan di Android 14. Google menjanjikan dukungan untuk update OS dan juga security patch hingga 7 tahun. Menarik ya. Berapa nih harganya? Mulai dari 10,9 jutaan rupiah di wilayah Amerika buat varian 128GB dan pilihan warna Hazel, Rose, dan Obsidian. Selain Pixel 8, Google juga meluncurkan Pixel 8 Pro. Dari segi tampilan, desain versi Pro ini juga ada sedikit perubahan dengan bagian sudutnya yang agak membulat. Selain itu, Pixel 8 Pro udah punya rating IP68. Modul kamera masih sama melintang secara horizontal, tapi bingkai 3 kamera belakangnya nyatu jadi kayak pil. Spesifikasi hardware kamera Pixel 8 Pro terdiri dari sensor 50MP Octa PD dari Samsung, ISOCELL GN2, sebuah sensor baru 48MP ultra wide, dan 48MP telefoto dengan kemampuan 5 kali zoom dan 30 kali super res digital zoom. Sementara itu, di bagian depan disematkan kamera selfie 10,5MP. Pengguna juga bakal dimanjain sama fitur foto unblur, magic eraser, best take, macro focus, dan pro controls buat pengaturan kamera manual. Untuk layarnya masih sama dengan panel LTPO AMOLED yang berukuran 6,7 inci dan resolusi Full HD dengan refresh rate 120Hz. Tapi, tingkat kecerahan maksimalnya meningkat ke 2400 nits. Layarnya juga terlindungi sama Corning Gorilla Glass Victus 3. Uniknya lagi, ada fungsi termometer di samping kamera belakangnya yang berfungsi buat mengukur suhu di sekitar. Harganya mulai dari $999 atau sekitar 15 jutaan rupiah buat konfigurasi RAM 12GB dan penyimpanan 128GB. Pilihan warnanya cantik, yakni Sky Blue, Porcelain, dan Obsidian Black. Dalam ajang peluncuran Google Pixel 8 series,
Google nggak lupa buat ngenalin produk terbarunya, Google Pixel Watch 2. Perangkat yang berjalan di Wear OS ini hadir pakai rangkaian peningkatan dari segi spesifikasi dan fitur. Salah satunya, smartwatch ini ditenagai sama Snapdragon W5 Plus Gen 1 dengan node 4 nanometer serta RAM 2 GB. Ini jelas meningkat kalau dibandingkan sama versi sebelumnya yang pakai Exynos 9110 dengan node 10 nanometer. Berkat kapasitas baterainya yang sebesar 306 mAh, perangkat ini bisa bertahan sampai 24 jam dalam kondisi always on display dinyalain. Pengisian daya selama 30 menit memungkinkan jam tangan buat digunain selama 12 jam. Dari segi desain, Google Pixel Watch 2 hadir dengan desain yang gak jauh beda sama pendahulunya. Hal yang bikin jam tangan ini sedikit beda adalah pakai material lapisan kaca. Kamu juga bisa pakai sambil berenang loh, karena Pixel Watch 2 punya rating 5 atmosfer dan IP68. Harganya sekitar 5,4 jutaan rupiah buat versi Bluetooth dan 6,2 jutaan rupiah buat versi LTE. Xiaomi dan MIUI adalah dua hal yang gak bisa dipisahin. MIUI ini udah jadi sistem operasi yang ada di produk Xiaomi dari tahun 2010 sampai sekarang. Tapi belakangan ini ada rumor yang bilang kalau MIUI ini bakal ganti nama jadi MiOS. Bocoran ini datang dari Tipster Digital Chat Station yang nemuin Xiaomi lagi ngembangin sistem operasi terbaru mereka yang dikasih nama MiOS. Sistem operasi berbasis Android open source ini dikabarkan bakal tersedia di seluruh produk Xiaomi mulai dari smartphone, tablet, wearable, sampai mobil listrik. Beberapa bulan sebelumnya memang udah ramai berita tentang perubahan nama MIUI jadi MiOS. Ada laporan yang menyatakan kalau pihak Xiaomi udah didaftarin merek dagang MiOS di Tiongkok. Cuman sampai sekarang Xiaomi belum ngasih informasi apapun tentang perubahan nama MIUI jadi MiOS ini. Diprediksi kalau MiOS ini bakal jadi penerus dari MIUI 15 yang bakal rilis dalam waktu dekat ini. Sebelum Xiaomi, Huawei juga pernah ngelakuin hal yang kayak gini. Mereka berhasil mengubah sistem operasi EMUI menjadi sistem operasi baru yang dikasih nama Harmony OS. Jadi memang gak aneh ya kalau ganti nama. Tapi menurut kalian MiOS bakal sukses besar gak nih? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.